Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Saat tahanan roh melihat Xiaoyan, matanya yang besar makin berbinar. Tuan ini sudah memperingatkanmu. Pria kejam 1000 pisau pasti akan mendatangimu. Kalian rayap bajingan, bersiaplah untuk menanggung murka dari pria kejam 1000 pedang. Jangan beri ampun mereka. Bunuh dengan 1000 tebasan. Tahanan roh berteriak marah. Tetapi sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya, tahanan roh akhirnya pingsan. Mata besarnya yang awalnya bersinar dengan cahaya biru, sekarang menjadi redup karena ekstraksi rantai biru. Melihat tahanan roh yang tiba-tiba berhenti berbicara, tatapan Xiaoyan tiba-tiba beralih ke 6 sosok di sekitar tahanan roh. Seperti yang dibayangkan, mereka adalah leluhur di dunia iblis kuno. Jika dilihat dari sudut pandang dari dunia iblis kuno, semua yang mereka lakukan tidaklah salah. Bagaimanapun mereka hanya berencana untuk menyelamatkan dunianya. Hanya saja tindakan mereka menculik dan menyiksa tahanan roh sesuatu yang tidak bisa diterima Xiaoyan. Saat ini 6 sosok itu tidak bisa tenang setelah puncak menara kristal hitam hancur. Tubuh mereka menegang karena ketakutan. Sungguh hebat. Untuk mengekstraksi kekuatan tahanan roh, kalian bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuhnya. Tindakan ini benar-benar tak termaafkan. Kalian harus mati. Suara dingin Xiaoyan perlahan terdengar. 6 sosok itu menunjukkan senyum pahit. Mereka tidak sedikit pun meremehkan perkataan Xiaoyan. Segera pemimpin mereka yang dipanggil leluhur menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Yang mulia, tolong maafkan kami. Sejujurnya kami tidak ingin menyakiti tahanan roh. Leluhur itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mampu merebut tahanan roh dari Xiaoyan. Secara alami dia mengetahui identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Tentu saja mereka bisa melakukannya karena bantuan dari roh dunia iblis kuno. Di bawah permohonan dari mereka, Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia berkata, "Karena kalian telah berkelompok melawanku, maka kalian harus membayar harganya." Saat kata-kata Xiaoyan jatuh, petir merah di kehampaan terus mengembun dan bersinar melalui daun dunia dari celah genggaman tangannya. Seseorang dapat merasakan energi kekerasan yang terus meledak darinya. Kemudian petir merah yang mengandung kekuatan penghancur itu mengembun di atas kepala orang-orang ini dan menutupinya dari segala arah. Yang mulia mohon tenang, kami tidak berdaya dan aku mengakui kesalahanku. Bisakah kamu mengampuni hidupku? Mereka buru-buru berkata lagi ketika merasakan krisis kematian yang sangat kuat. Monster-monster tua di dunia iblis kuno ini mungkin sudah lama tidak merasakan kematian begitu dekat. Sehingga tindakan Xiaoyan barusan langsung membuat mereka sangat ketakutan. Sepertinya bahkan keabadian dewa pun tidak bisa menghilangkan rasa takut saat menghadapi kematian. Semua sosok ini bersujud tepat di depan Xiaoyan. Dengan petir merah yang melayang di atas kepala mereka, tampaknya selama Xiaoyan memberi perintah, nyawa mereka akan langsung menghilang. Saat ini Xiaoyan masih terlihat acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan atas permohonan mereka. Dengan kendalinya, beberapa petir merah langsung bergetar hebat dan hampir menutupi 6 sosok itu. Tetapi sesaat sebelum itu terjadi, semua petir merah tiba-tiba berhenti. Sebagai makhluk tertinggi dari Sensi, kamu seharusnya mengerti mengapa mereka melakukannya. Jadi kuharap kamu dapat mengampuni mereka semua. Suara roh dunia iblis kuno tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia tahu bahwa 6 sosok ini adalah kekuatan tempur tertinggi di dunia iblis kuno. Kehilangan mereka akan menjadi pukulan besar bagi dunia iblis kuno. Tanpa penanggung jawab terkuat, tentu saja invasi akan semakin merajalela sehingga dunia ini akan sangat terancam. Jika dilihat dari situasi sumber dayanya sekarang, dunia iblis kuno tidak memiliki banyak waktu atau kesempatan untuk membina orang kuat yang baru. Lagi pula untuk bisa mencapai titik keabadian dewa, hanya segelintir orang yang menonjol di antara ribuan makhluk di dunia. Oleh karena itu tidak mudah membina orang menjadi sekuat keabadian dewa. Tentu saja dunia iblis kuno tidak dapat menanggung semua ini. Jadi dia tidak akan membiarkan Xiaoyan melenyapkan mereka. Sepertinya Xiaoyan juga mengetahuinya sejak awal. Jadi dia sengaja bersikap dingin tanpa ampun. Ini adalah sebab dan akibat dari apa yang kamu rencanakan kepadaku. Jadi jangan salahkan aku karena kejam, ucap Xiaoyan. Jelas dia tidak akan menyerah begitu saja. Roh dunia iblis kuno diam-diam telah merencanakan hal buruk padanya. Itu dimulai sejak roh dunia iblis kuno mengenali identitasnya sebagai Yang Mulia Zuzang. Tidak heran ketika pertama kali Xiaoyan tiba di gerbang kuno, roh dunia secara pribadi membawanya ke sub ruang misterius.
Dalam diskusi itu, dia menginginkan Xiaoyan bersedia membantunya memperbaiki penghalang dunia. Namun Xiaoyan tidak langsung menyanggupinya. Ini karena dia tahu bahwa masalah seperti itu tidaklah sederhana. Hingga pada akhirnya dalam pertemuan kedua di subruang misterius, Xiaoyan menyatakan bersedia membantunya asalkan dia memenuhi persyaratan yang dia inginkan. Persyaratan yang diminta Xiaoyan sebelumnya adalah 50.000 pasukan keabadian, serta 3/10 sumber daya dunia. Persyaratan ini sulit diterima, sehingga roh dunia iblis kuno justru mengambil rencana lain. Dia memaksa Xiaoyan ke dalam situasi putus asa, dan membuatnya harus mengeluarkan tahanan roh. Baru pada saat itulah roh dunia iblis kuno mendapatkan apa yang diinginkan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Sekarang jika bukan karena Xiaoyan mengeluarkan daun dunia, mungkin roh dunia iblis kuno masih memilih diam dan berpura-pura. Yang mulia, kamu bisa menggunakan daun dunia untuk memperbaiki dunia ini dan mengajukan persyaratan. Suara roh dunia iblis kuno sekali lagi masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Persis sama dengan apa yang pernah aku katakan di dalam gerbang kuno. Xiaoyan langsung menjawabnya dengan dingin. Mau tidak mau roh dunia harus mempertimbangkan lagi keputusan yang harus diambilnya. Persyaratan Xiaoyan mungkin terlalu merugikannya. Tetapi dengan rusaknya penghalang dunia, banyak orang-orang kuat dari dunia lain yang menginvasi dunia iblis kuno. Hal ini tidak hanya menimbulkan banyak kematian orang-orang kuat dari dunia iblis kuno, tetapi juga kehilangan banyak sumber daya yang dicuri. Jika ini terus berlanjut, dunia iblis kuno tidak hanya akan mengalami kerugian besar-besaran, tetapi bahkan terancam binasa. Sebenarnya tidak sulit bagi roh dunia iblis kuno untuk menyiapkan 50.000 pasukan abadi. Bagaimanapun sebelumnya, Xiaoyan tidak menyebutkan tingkatan keabadiannya. Jumlah keabadian dewa tingkat pertama relatif lebih banyak di dunia iblis kuno. Apa yang benar-benar tidak dapat diterima adalah 3/10 dari sumber daya dunia yang diusulkan Xiaoyan. Inilah alasan mengapa roh dunia iblis kuno tidak setuju dengan Xiaoyan sebelumnya. Jumlah 3/10 sumber daya yang sangatlah menakutkan. Itu bahkan dapat membuat subdunia masuk ke dalam peringkat 9 dunia utama. Itu benar. Sebelumnya aku tidak menyebutkan tingkatan keabadiannya. Sekarang aku akan mengatakannya dengan jelas. 50.000 pasukan keabadian dewa, dan harus berada pada tingkatan kedua atau lebih. Adapun 3/10 sumber daya dunia tidak berubah sama sekali, ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Setelah mendengar Xiaoyan mengatakannya, roh dunia iblis kuno tidak bisa menolaknya. Itu membuktikan bahwa dia telah memilih untuk berkompromi. Bagaimanapun tidak ada jalan keluar bagi dunia iblis kuno. Jika tahanan roh masih ditangkap, mungkin masih ada peluang untuk memperbaikinya. Tetapi sekarang Xiaoyan benar-benar telah mengambil alih kendali dan membuat roh dunia iblis kuno tidak punya pilihan. Xiaoyan tidak serakah, dia hanya menginginkan 2 pelajaran bagi dunia iblis kuno. Ini juga bisa dianggap imbalan yang dapat diterima dari tindakan mereka. Roh dunia iblis kuno terdiam sejenak. Meskipun dia bukan manusia dan tidak memiliki ekspresi, namun dia bisa merasakan ketidakberdayaan. Sehingga dia harus merelakan Xiaoyan untuk melakukannya. Aku berharap ketika Sensi berdiri tegak, jangan lupakan kebaikan dari dunia iblis kuno. Suara roh dunia iblis kuno terdengar perlahan. Roh dunia sepertinya sadar. Jika dia tidak setuju lagi, maka persyaratan yang dikatakan Xiaoyan akan terus meningkat. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat ini dunia iblis kuno berada dalam situasi putus asa. Dunia ini menjadi sangat kacau dan membutuhkan pengawasan serta keseimbangan. Jika terus melakukan penundaan dalam memperbaiki penghalang dunia, maka itu semakin banyak menambah kerusakan. Saat ini Xiaoyan mengerahkan daun dunia di tangannya dan cahaya merah mulai menghilang. Segera itu dia mengirim daun dunia kembali di dalam pagoda emas. Aku akan menyimpan daun dunia yang kumiliki terlebih dahulu, dan kamu harus menyiapkan komitmen kita. Ketika akan meninggalkan dunia ini, aku akan mengeluarkan daun dunia untuk memperbaiki penghalang dunia iblis kuno. Kata-kata Xiaoyan keluar begitu saja dan tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi lagi. Segera sosoknya bergerak mendekati tahanan roh, lalu mencabut rantai besi di tubuhnya satu persatu. Apa yang terjadi bukanlah keinginan Xiaoyan. Bagaimanapun dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan tahanan roh sebagai alat tawar-menawar atau bidak caturnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.